Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Front Office kelas 11 di pertemuan kedua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita berharap semua virus corona ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Oke. Kita akan masuk di pertemuan kedua ini. Sebelumnya kita akan review di pertemuan pertama kemarin. Saya akan coba memperbaiki dalam penyampaian materi biar lebih singkat. Kita kemarin mempelajari yaitu peran-peran front office, kemudian bagian-bagian front office apa saja. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari yaitu alat-alat dan formulir-formulir yang ada di front office. Namun sebelumnya itu nanti kita akan mempelajari detail satu persatu pada bagian-bagian front office itu terlebih dulu. Yang pertama, peran-peran front office, yaitu ada beberapa peran di departemen front office tersebut, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi. Setiap orang yang hadir ke hotel, datang ke hotel ingin mendapatkan informasi baik mengenai fasilitas, mengenai harga, dan mengenai kegiatan-kegiatan yang di hotel. Tentunya pasti akan menuju ke bagian front office. Biasanya ke bagian front desk. Front desk ini ada bagian resepsionis dan front desk cashier ya. Nah, biasanya orang yang mencari informasi tersebut akan datang ke front desk di bagian resepsionisnya. Nah, tidak menutup kemungkinan semuanya juga harus mengetahui semua informasi yang ada di hotel, baik itu petugas dari concierge, front desk, reservasi maupun di telepon operator gitu. Karena orang yang mencari informasi dari rumah tentunya tidak mungkin datang ke resepsionis, pasti akan menelpon dan akan diterima oleh operator. Nah, operator harus bisa menjelaskan juga atau sebagai sumber informasi. Kemudian sebagai penjual. Nah, di bagian front office ini karena sering berinteraksi dengan tamu, makanya mempunyai peluang yang cukup besar dibanding departemen yang lain. Kecuali departemen marketing ya, memang itu bagian dari penjualan. Dan dia mempunyai peluang front office ini untuk menjual baik itu produk berupa biasanya kamar, fasilitas maupun makanan dan minuman. Artinya dia bisa menyampaikan ke pasar karena sering berinteraksi, atau yang disebut dengan biasanya upselling ya, upselling atau menjual, meningkatkan nilai jual tersebut gitu. Nah, jadinya artinya gini, misalnya kita di FO tidak hanya menjual kamar aja tapi juga bisa menawarkan makanan dan minuman. Kemudian sebagai wakil manajemen, setiap pihak ataupun persorangan atau company ataupun apapun itu yang ingin berhubungan dengan manajemen, maka dia akan bertemu dulu ke bagian front office. Nah, nanti dari bagian front office tersebut biasanya akan memfilter kira-kira ini ingin bertemu dengan wakil manajemen di level apa. Nah, front office akan mengarahkan pihak-pihak tersebut. Kemudian sebagai penyimpan data ya, front office memiliki kapasitas sebagai penyimpan data atau berperan sebagai penyimpan data, terutama data tamu ya. Artinya di sini kita bicara data tamu. Tamu semenjak mulai terdaftar sebagai tamu kamar atau tamu hotel, maka semua data akan disimpan di front office. Baik profil tamu, transaksi tamu, dan apa-apa saja yang dilakukan tamu pada waktu berada di hotel tersebut. Artinya begini, misalnya transaksi apa saja yang dilakukan tamu tersebut,
dia menginap, berarti ada transaksi kamar, kemudian dia membeli makanan dan minuman di room service, maka ada transaksi restoran atau seperti tersebut, sehingga semua data akan ada disimpan di front office. Profilnya pun tersebut disimpan di situ, karena ketika dia melakukan check-in atau registrasi, dia akan menulis profil, mencatat profil tamu tersebut, sehingga semua data ada di situ. Kemudian diplomat adalah kita sebagai hampir sama dengan wakil manajemen ya, kita bisa berperan mewakili pihak hotel untuk bernegosiasi dengan tamu ataupun kliennya. Artinya kita biasanya di front office diberi kewenangan untuk misalnya berdiplomasi dengan tamu, membuat kesepakatan baik itu harga ataupun suatu kegiatan-kegiatan apa yang perlu dinegosiasikan di situ. Biasanya front office diberi kewenangan tersebut, dan walaupun memang kewenangan itu dibatasi. Kemudian sebagai pemecah masalah atau problem solver ya, pemecah masalah. Misalnya ada suatu tamu yang memiliki kesulitan, misalnya pada saat check-in dia sakit ya. Nah, itu kan sebuah masalah. Dia akan menghubungi FO atau menghubungi bagian front office, bagian reception. Kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh reception? Yang pertama, bisa mengarahkan tamu tersebut ke rumah sakit. Yang kedua, bisa menawarkan dokter on call atau memanggil dokter dari luar untuk memeriksanya. Yang ketiga, bisa menawarkan pengantaran ke rumah sakit terdekat kepada tamu tersebut. Nah, itu bagian dari problem solver. Seperti itu. Misalnya dia ada rapat di luar hotel dan dia perlu transportasi, namun dia nggak punya kendaraan saat di Jakarta. Dia juga nggak ngerti misalnya aplikasi taksi online dan lain sebagainya. Dia lapor ke reception, maka reception akan membantu, misalnya mengorderkan taksinya atau menawarkan jasa penyewaan kendaraannya. Itu bagian dari problem solver. Banyak lagi ya masalah-masalah yang timbul, misalnya komplain tamu kamarnya kurang nyaman dan lain sebagainya. Itu nanti biasanya reception yang akan membantu mencari masalah-masalah tersebut. Kemudian sebagai humas, baik humas ke dalam maupun keluar, artinya humas itu hubungan masyarakat atau sebagai PR, public relation, yang menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dalam hotel, bisa kepada pihak luar atau kepada internal karyawan tersebut. Misalnya kalau kepada tamu, misalnya ketika ada perbaikan lift, misalnya jumlah liftnya ada 4, kemudian yang berfungsi hanya 2, yang 2 dalam perbaikan, maka tugas front office menjelaskan kepada tamu, misalnya bisa menggunakan flyer yang ditempel di dekat lift sebagai pemberitahuan, atau menjelaskan langsung ketika tamu menanyakan ke resepsionis. Nah, itu salah satu sebagai humas keluar. Kalau humas ke dalam, misalnya hari ini sedang ada VIP dan lain sebagainya, atau ada tamu penting, tamu negara, pejabat negara yang akan hadir dengan banyak protokol keamanan dan lain sebagainya. Nah, dia akan menjelaskan ke departemen-departemen terkait dalam menghadapi tamu tersebut. Ini salah satu tugas humas tersebut. Nah, kemudian bagian-bagian apa saja yang ada di front office? Saya buat lebih simpel karena biar lebih mudah dipahami. Front office ada 4 bagian besar. Yang pertama itu bagian concierge, bagian yang menangani penyimpanan barang-barang tamu.
concierge. Tugas utamanya itu membawakan tas, membawakan barang dari kendaraan ke kamar waktu check-in, atau dari kamar ke kendaraan pada waktu check-out, ataupun juga dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tamu sedang meeting di ruang A, ingin dibawakan barangnya ke ruang meeting ruang B. Nah, itu tugas-tugasnya concierge atau bagian concierge ini. Kalau stafnya biasanya bagian concierge ini masih dibagi lagi. Staf ada bagian doorman, ada bellboy. Ya. Biasanya di hotel tertentu ada juga yang ada lagi, yaitu GRO atau greeter, bisa juga. GRO itu guest relation officer, biasanya perempuan yang bertugas menyapa tamu, memberikan penjelasan informasi kepada tamu yang kira-kira tamu memerlukan informasi, biasanya itu. Bellboy yang tadi membawakan tamu. Doorman itu yang membukakan pintu mobil, pintu masuk hotel, itu doorman, itu masuk di bagian concierge. Kemudian bagian berikutnya ada front desk. Front desk itu dibagi dua. Kalau di dalam buku paket, ya kita mengacunya di dalam buku paket sudah sampaikan di pertemuan pertama, setiap hotel berbeda-beda. Ada yang front desk itu hanya satu bagian, ya front desk aja. Ada yang dibagi dua. Nah, kalau di dalam buku paket dibagi dua, itu resepsionis dan front desk kasir. Resepsionis ini memiliki tugas bagian pencatatan tamu yang check-in, yang melakukan pencatatan data-data tamu ketika check-in. Semua informasi, baik profil tamu, baik pembayaran tamu, dan lain, tugasnya resepsionis dalam mendata ketika check-in. Kemudian front office kasir, dia yang menangani semua transaksi-transaksi pembayaran, ya, yang berhubungan dengan keuangan biasanya, baik itu pembayaran melalui cash, baik itu melalui company account yang ditagihkan ke kantor, itu namanya company account, baik menggunakan credit card ataupun debit card gitu. Nah, credit card dan debit card ini kadang ada yang belum paham, ya. Kalau debit card itu tamu sudah memiliki dana di bank, ya, dia sudah mempunyai saldo dan dia akan terpotong ketika ada transaksi. Misalnya saya punya uang 100.000. Nah, kalau debit card ini uang saya udah ada di sana 100.000, ya. Ketika saya transaksi, saya membeli minuman misalnya 25.000. Nah, saldo saya tinggal 75.000 di bank, ini udah ada. Nah, kalau ini saldonya udah 0, maka kartu ini tidak bisa dipakai lagi, debit card ini nggak bisa dipakai lagi. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau kredit card, tamu ini diberikan kredit oleh bank, jadi tamu ini tidak punya saldo di bank, tidak punya saldo di kartu tersebut. Dia diberi kredit, diberi seperti pinjaman jatuhnya. Jadi ketika dia transaksi, dia akan punya transaksi, misalnya beli minuman 25.000. Kemudian ada transaksi lagi, bayar kamar misalnya 200.000. Nah, ini nanti jumlahnya akan ditagihkan ke pemegang kartu ini biasanya per bulan. Nah, dia harus bayar sebenarnya. Nah, ini biasanya hanya dikasih limit. Nah, kalau udah limitnya 2 juta misalnya, transaksinya udah 2 juta udah nggak bisa gitu. Nah, ini bedanya debit card sama credit card. Nah, dari sisi hotel lebih aman debit card, ya, karena ketika dia dilakukan transaksi, maka saldo ini udah langsung pindah ke rekening hotel, ya. Kalau ini masih nanti dari hotel masih menagihkan ke pihak bank. Nah, kadang-kadang ada masalah dalam penagihan tersebut. Nah, misalnya kurang tanda tangan dan lain sebagainya, biasanya ini ditolak, sehingga
Ini kan akan menjadi masalah kalau debit card dia langsung masuk saldonya, jadi jarang ada masalah di situ. Itu review yang kemarin, pertemuan pertama sedikit. Kita akan melanjutkan hari ini ke pertemuan kedua. Selanjutnya kita mempelajari, kita berpanduan pada buku paket yang ada di sini. Nah, tadi udah dijelaskan bagian-bagian dari front office. Oh iya, yang terakhir bagian reservasi tadi belum saya singgung. Reservasi bagian yang melakukan atau menangani bagian pemesanan tamu, pemesanan baik pemesanan kamar, pemesanan ruangan, dan apapun itu. Walaupun artinya pemesanan produk-produk hotel, walaupun di bagian-bagian hotel tertentu tentunya ada yang memisahkan. Reservasi room dipisah sendiri, reservasi ruangan dipisah sendiri, ada juga. Namun kalau kita bicara di front desk, ini domainnya adalah di kamar ya, pemesanan kamar. Seperti itu. Itu bagian-bagian dari front office. Jadi concierge, kemudian front desk, terdiri dari resepsi dan front desk kasir, kemudian reservasi, satu lagi telepon operator. Telepon operator bertugas menyambungkan atau menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan penyambungan telepon, sambungan telepon, baik dari luar ke dalam hotel, atau dari dalam ke luar hotel, atau antar bagian di dalam hotel tersebut. Nah, kita akan pelajari satu persatu di bagian-bagian front office departemen tadi lebih detail. Yang pertama, kita akan membahas mengenai telepon operator ya. Kita urutkan aja sesuai dengan buku paket biar nanti tidak loncat ke depan ke belakang dan ke depan ke belakang. Nah, telepon operator memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seorang telepon operator berada dalam pengawasan seorang supervisor. Nah, di sini yang dibahas adalah tugas-tugas supervisor. Jadi di dalam bagian operator tersebut ada dua bagian atau dua jabatannya. Yang pertama, yang atas itu adalah telepon supervisor, kemudian ada telepon operator ya. Atasannya supervisor, bawahannya telepon operator. Biasanya ada yang disebut telepon operator staff, ada yang telepon operator crew, seperti itu ya. Nah, nanti bisa dibaca, tidak usah baca lagi di sini tugas-tugas supervisor dan tugas-tugas telepon operator, nanti nggak dipahami aja. Intinya kalau supervisor itu kita lihatnya dari sukatanya supervisi, dari kata supervisi atau pengawasan ya. Jadi tugasnya adalah secara garis besar adalah mengawasi stafnya di telepon operator tersebut, memastikan semua operation dapat berjalan lancar. Itu tugas secara umumnya. Nanti secara detailnya dia membuat laporan dan lain sebagainya, membuat order repair jika ada kerusakan di bagian operator, itu lebih detailnya bisa dibaca di sini. Nah, kita masuk langsung ke bagian B. Walaupun saya sampaikan bahwa di beberapa hotel bagian telepon operator ini sudah tidak ada ya, karena sudah banyak dirampingkan. Dan saya sampaikan di pertemuan pertama juga, dengan berjalannya atau dengan majunya teknologi sekarang, udah ada handphone, udah ada internet,
Itu tugas-tugas telepon operator yang dulu sangat sibuk sekarang udah sangat berkurang jauh ya. Dulu orang mau telepon ke temannya atau keluarganya yang ada di kamar hotel, dia melalui telepon operator disambungkan. Sekarang udah ke HP masing-masing, sehingga tugas-tugas operator ini sangat berkurang sekali. Nah, kita akan melihat perlengkapan telepon operator apa saja. Pelengkap operator ini kalau di sini dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software atau perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, perangkat keras itu apa? Perangkat keras itu ya fisiknya peralatan telepon tersebut dan segala aksesorisnya. Biasanya di telepon operator itu ada komputer, biasanya ada komputer yang menjalankan sistemnya. Kemudian switchbox, kemudian headset itu atau gagang telepon kalau nggak headset. Kemudian ada lagi mesin fax. Nah, itu ada di operator karena di wilayah operator mesin fax. Walaupun sekarang udah jarang juga orang menggunakan mesin fax karena udah dokumen biasanya udah dikirim melalui soft copy, melalui email ya. Namun kita pelajari di sini masih ada mesin fax. Nah, perangkat lunaknya apa saja ya? Ada yang disebut emergency call ya. Sarana komunikasi yang dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, misalnya lagi ada kebakaran, perlu memanggil pemadam kebakaran, kemudian ambulan dan lain sebagainya. Kemudian wake up call. Wake up call itu permintaan untuk dibangunkan pagi biasanya ya, walaupun tidak menutup kemungkinan siang, sore juga bisa. Ya, intinya suatu permintaan untuk dibangunkan. Nah, tamu artinya gini, misalnya kalian menginap di hotel, datang udah check-in udah malam, kemudian sangat lelah, ingin istirahat, besok pagi pesawatnya pagi-pagi jam 5 pagi misalnya. Nah, takut tidak bangun atau ketinggalan pesawat, maka dia bisa minta fasilitas wake up call ke bagian telepon operator. Bisa melalui telepon langsung atau mengisi form di resepsionis, biasanya disediakan yaitu form wake up call ya. Nah, tamu atau kalian bisa minta dibangunkan jam berapa, jam 3, jam 4, setengah 5 sesuai permintaan. Nanti sistem kerjanya operator akan menginput ke dalam sistem bahwa kamar nomor sekian minta dibangunkan jam sekian gitu. Nah, nanti ketika jam tersebut maka telepon yang ada di kamar akan berbunyi sebagai alarm gitu. Kalau tamunya tidak terbangun dengan alarm tersebut, maka tugas operator harus memastikan tamu bangun. Bagaimana caranya? Dia bisa menghubungi minta bantuan concierge, bellboy untuk mengetok pintu kamarnya untuk membangunkan, atau minta bantuan room boy, housekeeping untuk mengetok tamunya untuk membangunkan dan dipastikan bangun. Tapi kalau diketok pintunya tidak bangun-bangun juga, maka dia bisa meminta bantuan front desk untuk membuatkan kunci cadangan atau melalui master key yang ada di housekeeping dibuka pelan-pelan tamunya untuk dibangunkan. Nah, pada waktu masuk ke pintu kamar itu biasanya diharuskan minimal 2 orang. Bisa ditemani security, bisa ditemenin petugas yang lain ini, karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jadi paling enggak 2 orang. Itu mengenai wake up call ini tadi. Kemudian ada lagi perangkatnya yang disebut charging system ya. Charging system ini berfungsi untuk penarikan biaya percakapan yang dilakukan tamu hotel dengan aturan yang terlakukan oleh pihak manajemen
Artinya begini, hotel bisa menetapkan tarif telepon atau tarif penggunaan pemakaian telepon itu sesuai dari kebijakan hotel tersebut. Misalnya begini, telepon lokal, ya, misalnya Jakarta ke Jakarta, dari Telkom itu menarik biaya per menitnya misalnya Rp100 untuk lokal. Nah, karena menggunakan fasilitas hotel, menggunakan telepon yang ada di hotel, maka hotel berhak menaikkan tarif tersebut karena ada di situ kan ada servisnya juga, ada pelayanan juga, ada fasilitasnya juga yang digunakan tamu, yaitu dari sisi hotelnya, sehingga dia bisa menaikkan misalnya dari 100 ini menjadi Rp120. Nah, itu namanya charging system. 100 biaya pokok yang dari Telkom, charging sistemnya yang ditambahkan itu tadi Rp20 itu tadi gitu. Nah, itu tergantung hotel masing-masing. Kemudian misalnya tarif interlokal per wilayah, misalnya dari Jakarta ke Bogor, tarif Telkomnya misalnya Rp500. Hotel bisa menetapkan per menitnya tadi ke Telkomnya Rp500 bisa menjadi Rp700, seperti itu. Sehingga jangan kaget ketika nanti misalnya pakai telepon hotel, kok mahal ya, kok beda ya. Ya memang karena di situ ada charging system itu. Demikian juga sambungan langsung internasional, gitu. Luar negeri beda-beda, gitu. Nah, setiap negara juga udah ada kode-kodenya masing-masing. Misalnya Indonesia 62, kemudian Singapura 65, nggak salah, itu ada kode-kode negara itu di operator nanti yang dipelajari juga. Kemudian paging system. Paging ini dilakukan yaitu melalui sistem pengeras suara. Sistem ini berfungsi untuk meneruskan informasi ke departemen-departemen tertentu. Paging system ini pengeras suara atau suatu alat, ya, yang digunakan biasanya untuk memberikan pengumuman baik kepada karyawan ataupun kepada tamu, ya. Biasanya misalnya bisa digunakan misalnya dalam sebuah grup minta diumumkan bahwa misalnya mereka harus berkumpul di ballroom jam 7 pagi. Nah, misalnya mau diumumkan seperti itu, maka tugas operator menyampaikan melalui paging tersebut. Biasanya ada mikrofon di operator, nanti disampaikan di situ. Pengeras suara yang ada di restoran, yang ada di lobby, yang ada di swimming pool, yang ada di koridor, biasanya akan berbunyi atau menyampaikan pengumuman tersebut melalui pengeras suara tersebut, sehingga tamu-tamu grup tersebut bisa mengetahui semua gitu. Bisa juga misalnya pengumuman, misalnya nanti hari ini jam sekian akan diadakan simulasi kebakaran gitu, ya, biar nggak kaget makanya diumumkan dulu gitu. Walaupun biasanya memang sebelumnya sudah ada pengumuman baik di kamar, di lobby, di mana, tapi untuk mengantisipasi mungkin mereka belum baca atau belum tahu, bisa melalui paging tersebut. Itu untuk pengumuman itu menggunakan paging system. Misalnya kita akan memberitahukan juga misalnya waktu berbuka puasa. Misalnya biasanya kalau di hotel misalnya jauh dari musola atau masjid, tidak tahu nih udah berbuka atau belum, melalui paging misalnya bisa juga gitu. Dengan kata-kata yang sopan menyampaikan bahwa saat ini sudah tiba waktunya untuk berbuka puasa. Seperti itu salah satu perangkat di operator yang disebut paging system. Telepon future, sarannya ditujukan untuk kemudahan pemakai telepon, misalnya redial. Nah, ini fitur-fitur yang ada di telepon itu sendiri aja. Misalnya seperti redial,
nomor telepon yang terakhir tadi pencet berapa, tinggal tekan R, biasanya dia akan mengulang sambungan yang terakhir tadi. Ada juga, bisa juga kalau bisa dengan telepon future, misalnya mau menghubungi reception tekan nomor 1, mau menghubungi room service tekan nomor 2, tidak perlu banyak nomor extension yang dipencet, itu juga bisa disebut telepon future. Kemudian roaming list merupakan sistem komputer yang memuat daftar jumlah kamar tamu yang akan digunakan oleh suatu grup yang akan menginap. Nah, ini udah sistem di dalam komputer tersebut yang biasanya mengkelompok-kelompokkan. Misalnya ini kelompok tamu grup dari mana, ini misalnya dari grup company Astra, misalnya ini kelompok tamu individual dan sebagainya. Di situ di komputer sistem udah bisa dipisah-pisahkan atau dikategorikan. Nah, kita kalau misalnya mau menghubungi atau membuat tadi, kita kembali membuat wake up call untuk grup tamu ini. Nah, di komputer sistem itu sudah ketahuan kamar-kamar mana aja yang masuk dalam grup company ini gitu. Sehingga dalam membuat wake up call, misalnya minta dibawakan semua grup ini, tidak akan nyasar ke kamar yang lain. Hotel Information System, sistem integral yang menyatukan laporan komunikasi atau percakapan. Ini mengenai pencatatan di hotel billing system biasanya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi hubungan telepon, ya. Hubungan telepon itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya ada 5 hubungannya. Yang pertama, hubungan antar departemen, housekeeping dengan engineering dengan FO dengan FB, itu hubungan percakapan telepon antar departemen. Kemudian yang kedua, hubungan antar tamu hotel dengan salah satu departemen. Hubungan telepon antar tamu menghubungi housekeeping, minta dibersihkan. Tamu minta seorang bellboy mengambil barangnya. Tamu minta ke room service, menghubungi room service, minta untuk breakfastnya diantar ke kamar. Nah, itu hubungan tamu dengan departemen. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan antar tamu, sesama tamu. Kamar nomor 201 menghubungi 202 menghubungi 203, antar tamu dengan tamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hubungan telepon dalam keluar pihak luar. Itu tamu dalam ke pihak luar. Misalnya hotel menghubungi supplier, hotel menghubungi travel agent. Nah, itu hubungan komunikasi telepon antara dalam ke luar. Kemudian hubungan dari luar ke dalam hotel, sebaliknya dengan tadi, yaitu pihak luar melalui operator ingin bicara dengan bagian yang ada di dalam hotel. Vendor menghubungi marketing, travel agent menghubungi FO, itu hanya dibalik aja tadi, dari yang dalam keluar atau luar yang ke dalam. Oke, kemudian di sini ada tata cara menerima panggilan masuk. Bisa dibaca di sini semuanya, urut-urutannya dan lain sebagainya, yaitu setelah berdering tidak boleh lebih dari 2 kali, harus segera diangkat, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian tanyakan kepada si penelpon tujuan ingin menelpon itu apa, kemana, mungkin sambungan kemana. Jika belum menyampaikan ya pihak penelponnya tadi, kemudian ucapkan salam ketika sudah selesai. Misalnya begini, saya sebagai seorang telepon operator, ketika bunyi telepon, bunyi berdering, telepon berdering, saya angkat, selamat pagi, Hotel Makarya, ada yang bisa dibantu? Bisa juga, itu salam. Selamat pagi, Hotel Makarya, dengan video, ada yang bisa dibantu? Nah, itu sudah 2, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri ketika menawarkan bantuan tadi, ya kan? Selamat pagi, Hotel Makarya, dengan video yang bisa dibantu.
Kamu menjawab misalnya, selamat pagi, boleh saya minta informasi kamar-kamar apa saja yang tersedia hari ini? Nah, tinggal kita sampaikan, kita harus tahu. Biasanya di hotel sistem kita udah bisa melihat kamar apa yang tersedia. Baik Pak, baik Bu, hari ini tersedia kamar kelas standar, superior, eksekutif. Nah, misalnya tamunya sudah cukup. Oh baik, terima kasih, nanti saya akan hubungi kembali, tamunya bicara gitu. Baik Bu, terima kasih telah menghubungi Hotel Makarya, selamat siang. Nah itu sudah menutup pembicaraan. Pertama, berdering, langsung angkat, ucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian menanyakan tujuan menelponnya tadi apa, sudah terjawab, ucapkan salam lagi. Seperti itu. Kalau ada yang belum jelas, kita minta diulang dengan mengatakan kata maaf. Maaf Pak, maaf Bu, bisa diulang? Tidak jelas suaranya. Atau kita harus juga bisa, kalau ragu-ragu, di spell misalnya. Boleh saya bicara dengan tamu kamar 201, namanya misalnya Pak John. Nah, Johnnya kebetulan pas dicek 201 John, 202 John juga. Nah itu bisa di spell. Johnnya kemana? Jakarta Hotel Oscar November atau Jakarta Oscar November. Nah nanti bisa mengarahkan John yang dituju dengan spell tersebut. Spelling ya. Spelling itu mengeja. Bahasa Indonesia mengeja. Biasanya kalau A alfa, B bravo, C Charlie untuk mempermudah. Oke. Kemudian yang di sini setelah tadi tata cara bertelepon, kita melanjut ke sikap front office dalam menerima panggilan. Terdapat sikap yang harus dimiliki seorang front office dalam menerima panggilan, yaitu caring, considerate, control, committed, contagious, confident, kreatif. Ini bisa dibaca di sini ya. Artinya caring apa? Front office harus mendengarkan atau memperhatikan perkataan penelpon, dan bila diperlukan dan bersifat penting, front office harus mencatat atau pesan dari penelpon. Caring dari kata care, peduli ya, sangat peduli, sangat concern dari pembicaraan tersebut. Jadi ketika menerima telepon jangan sambil konsentrasi nonton TV, mainan HP sendiri dan lain sebagainya. Jadi harus konsen apa nih yang disampaikan tamu nih, kalau perlu dicatat gitu poin-poinnya. Caring. Considerate, bersikap bersahabat, dapat menjaga emosi pihak penelpon, juga harus diterapkan oleh front office saat menjawab panggilan masuk. Nah, menjaga emosi tamu dalam saat berkomunikasi itu disebut dengan considerate ya, supaya tamu tidak merasa dicuekin gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi bicara panjang ya kita harus menyaut baik sesekali begitu. Kalaupun dia ingin mendapatkan informasi, kita jangan terlalu lama dalam mencari. Oh sebentar ya Bu, misalnya boleh saya minta data kamar hari ini yang kosong. Oh sebentar ya Bu, dia menunggunya jangan terlalu lama sehingga dia emosi, dia nanti bisa menyebabkan komplain. Nah itu bagian dari atau yang disebut dengan considerate, sikap seorang profes dalam menerima telepon. Kontrol. Sikap kontrol diperlukan guna meredam atau menjaga emosi tetap stabil selama pembicaraan dalam telepon terjadi, meskipun saat itu tamu hotel atau pengunjung sedang meluapkan rasa kesal, marah terkait kebijakan hotel. Nah ini misalnya tamu telepon marah-marah karena misalnya kita ingatkan harus segera check out karena waktu check out misalnya jam 1, tamu jam setengah 2 belum check out. Nah kita ingatkan, misalnya tamu marah-marah telepon minta waktu nggak dikasih sama resepsi, atau bahkan
kalau misalnya let's say code dikenakan cas, nah dia marah-marah telepon ke bagian operator. Nah kita jangan terpancing ikut marah juga. Nah kita dengarkan saja, kita sampaikan baik-baik, itu jangan dianya marah kita, loh ini kan udah aturan, dan malah kita nadanya tinggi. Nggak bisa seperti itu ya. Kita sebagai petugas harus tetap mengontrol emosi kita gitu. Committed, sikap committed merupakan rasa keterikatan dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Committed itu seperti ya kita punya ikatan, punya rasa saling membutuhkan, punya komitmen gitu loh. Maksudnya kita menjaga hubungan baik dengan perusahaan, dengan tamu-tamu pribadi dan lain sebagainya, sehingga hubungan antara pihak hotel dengan klien itu lebih dekat, itu committed. Contagious, selalu menjaga kedamaian, keakraban, dan kegembiraan. Nah setiap kita bertugas harus kita itu tunjukkan bahwa kita happy, ceria, smile, walaupun smiling with your voice ya. Jadi dalam menjawab juga selamat pagi Pak, bisa dibantu, ramah gitu. Itu berasa dengan orang yang kita ajak bicara di sana. Itu contagious ya. Perasaan yang gembira, perasaan yang senang itu biasanya akan menjadikan suasana pembicaraan itu lebih lancar. Confident, rasa percaya diri. Jadi seorang petugas hotel harus yakin menguasai produk, knowledge-nya, hotel itu menjual apa yang ditawarkan fasilitasnya, harus confident, yakin. Nah, makanya sebagai petugas hotel juga harus update terus info-info yang ada di hotel tersebut. Misalnya mengenai fasilitas apa aja yang baru nih, kita punya fasilitas ini, kita punya promo ini, promo itu, dan sebagainya harus tahu. Kreatif, petugas kerja proses bukan pekerjaan sederhana dan sedikit untuk itu dapat diperlukan sebuah langkah kreatif dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan pencatatan maupun penyimpanan relasi hotel yang diarsipkan dalam suatu kesatuan. Nah, ini kreatif. Kita harus sebagai petugas front office harus kreatif, artinya membuat suatu, harus menemukan ide-ide baru dalam memudahkan pekerjaan gitu. Nah, kalau dulu sebelum ada internet seperti sekarang ini, nomor-nomor telepon dan lain sebagainya itu kita sulit mendapatkannya. Kalau dulu ada namanya 108 kalau salah, untuk mencari nomor-nomor telepon, menanyakan informasi nomor-nomor telepon. Sekarang udah ada internet, semua bisa di search melalui internet, itu memudahkan juga gitu. Nah kita harus kreatif juga, membuat misalnya database atau shortcut dalam mencari sebuah informasi tersebut. Itu tadi sikap-sikap front office dalam menerima panggilan. Nah jangan lupa, saya kira waktunya sudah habis untuk pertemuan kedua ini. Kita review kembali bahwa di pertemuan kedua kita telah mempelajari tadi tugas-tugas telepon operator, tugas-tugas supervisor dan telepon operator staff, kemudian perlengkapan apa saja yang ada di telepon operator, kemudian klasifikasi hubungan telepon di operator, kemudian tata cara panggilan masuk atau menerima panggilan masuk, kemudian sikap front office dalam menerima panggilan. Kita sudah mempelajari itu, bisa dibaca lagi. Yang belum jelas bisa menanyakan melalui WA saya tentang pertemuan kedua ini, atau juga bisa melalui grup PJJ kelas 11 di saat mata pelajaran saya ini. Nah, selanjutnya saya memberikan tugas di pertemuan kedua ini. Linknya nanti akan saya sampaikan di grup. Nanti silakan masuk ke link Google Doc
Google Form untuk mengisi atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di pertemuan pertama belum 100% yang mengerjakan tugas, masih sekitar 85%, masih ada 15%-an lah yang nggak mengerjakan tugas. Di pertemuan kedua ini saya harapkan 100% mengerjakan tugasnya ya. Di situ ada 10 pilihan ganda, silakan dikerjakan. Nah, ini juga merupakan tugas yang nanti nilainya akan menjadi pertimbangan-pertimbangan di akhir semester. Ya, baiknya silakan dikerjakan. Baik, saya kira pertemuan kedua ini cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas dan sampai ketemu di pertemuan ketiga atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.